rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak. Kedua, kita dalam rangka cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain, suatu negara yang benar-benar luar biasa saat pidato menggema Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto memang menskapat para pembencinya yang memang mengkritik secara tidak relevan, namun Prabowo menjawab itu semua dengan sangat elegan. Langsung kita simak informasinya. keluar dari krisis COVID, salah satu yang tercepat dan dinilai salah satu yang terbaik keluarnya dari peristiwa COVID. Kita sering kurang bersyukur, kurang terima kasih, kurang menghargai apa yang kita capai sendiri. Ini kita harus koreksi diri kita sendiri. Kalau kita lihat negara-negara lain, rasio hutang terhadap GDP mereka sesudah COVID naik belasan bahkan puluhan persen. Negara-negara hebat seperti Perancis, debt to GDP ratio-nya loncat. Sekarang berada di 110%. Nggak tahu kapan mereka akan bayar hutang mereka. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian saya terima mandat dari rakyat, dan waktu ini saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya kumpulkan pakar-pakar, saya kaji perkembangan, saya kaji situasi ekonomi kita bagaimanapun tidak bisa lepas dari kondisi geopolitik global. Kita sadar semua di sini betapa kita berada dalam suasana yang sangat penuh dengan kecemasan. Terjadi perang-perang besar dengan risiko yang sangat besar. Di Eropa, perang Ukraina. Di Timur Tengah, perang di Gaza, meluas ke Lebanon, mungkin meluas lagi ke Iran. Di mana banyak ahli mengatakan kita berada di saat-saat yang penuh ketegangan. Kalau tidak hati-hati, sudah berapa negara besar saling mengancam akan gunakan bom nuklir. Saudara-saudara sekalian, di kawasan kita pun ketegangan, di Taiwan ketegangan antara Cina dan Jepang, ketegangan di Laut Cina Selatan. Di tengah ini semua kita bersyukur Indonesia menikmati keadaan damai. Keadaan damai ini tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mungkin ada perdamaian tanpa persatuan. Saya baru dapat pelajaran, unity brings harmony. Harmony brings equilibrium. Equilibrium brings peace. Only with peace we can have prosperity. Ini pelajaran dari sejarah. Kemakmuran hanya bisa datang dengan perdamaian, peace. Karena itu, setiap pemimpin politik, pemimpin kemasyarakatan selalu harus berpikir langkah-langkahnya, kebijakan-kebijakannya, pendekatan-pendekatannya harus ke arah
mencapai dan memelihara kondisi perdamaian, memelihara stabilitas. Untuk itu dibutuhkan kearifan, wisdom. Untuk itu dibutuhkan semangat, kebersamaan. Untuk itu perlu semangat kolaborasi, semangat ingin bekerja sama. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita ini memang majemuk. Kita ditakdirkan sudah ratusan tahun, kita ini majemuk, berbeda-beda suku, agama, ras, kelompok etnis, ratusan bahasa daerah. Tapi kita bisa hidup rukun. Dan untuk itu kepemimpinan masyarakat di setiap level sampai ke tingkat nasional, kepemimpinan itu harus kepemimpinan yang bisa membawa dan memelihara kerukunan. Dan untuk itu saya mengambil sikap ingin menjunjung tinggi persatuan, ingin merangkul semua kekuatan, ingin membentuk suatu kolaborasi, suatu kerukunan. Dan saudara-saudara, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, saudara-saudara yang paling mengerti, paling merasakan bahwa hanya dengan perdamaian, hanya dengan suasana sejuk, hanya dengan kerukunan, ada iklim di mana berdagang, berusaha, berwira swasta akan berkembang dengan baik. Tidak ada orang ke pasar kalau terjadi kerusuhan. Tanyalah ke rakyat di Gaza, tanya ke rakyat di Lebanon, bagaimana? Bisa enggak mereka hidup dengan tenang? Bisa enggak mereka berdagang kalau semua gedung mereka dibom, dihancurkan? Karena itu saudara-saudara, saya selalu ingin menjalin dialog